untuk merasakan sakit gigi ini kita hindari. Makanya itu dari lubang kecil lebih baik segera ditambal. Mm-mm. Gitu. Apakah nggak kasihan melihat anaknya? Dan kita harus ingat juga, semakin kita menunda perawatan, berarti perawatan semakin dalam. Kalau semakin dalam, berarti semakin banyak uang yang akan dikeluarkan. Selamat datang kembali di Success Talk Total Quality. Masih bersama dengan Dr. Gigi Yona. Kita akan melanjutkan kembali bincang-bincang kita di siang hari ini. Halo Dr. Yona. Baik, Dokter Yona, kita sudah sampai di part yang ketiga ya. Di part yang ketiga ini nantinya dokter harus memilih salah satu dari dua alternatif ya yang ditawarkan. Kemudian setelah itu bisa menyebutkan alasannya kenapa ya. Jadi wajib pilih salah satu dan nanti bisa dijelaskan alasannya kenapa ya. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, kira-kira mana yang dokter pilih? Merawat gigi anak-anak atau gigi orang dewasa? Karena saya spesialis gigi anak, saya jawabnya merawat gigi anak-anak. Oke. Meskipun kenyataannya merawat gigi orang dewasa ini jauh lebih mudah daripada Ya, merawat gigi anak-anak. oke. Karena ya gini, kalau orang dewasa begitu disuruh buka mulut, langsung buka mulut. Kalau anak-anak mungkin kita harus pakai ngerayu dulu, ya kan? Mungkin kita harus ngobrol sana sini dulu, borusan anak, borusan mulut. Oke, jadi sebenarnya walaupun lebih mudah orang dewasa, tetap milih anak-anak ya dok ya. Iya dong, sesuai spesialis saya. Yang kedua ya, kira-kira mana yang dokter pilih? Menangani anak yang bisa diajak kooperatif, ya kan? Jadi bisa diajak berkomunikasi, bagus. Tetapi kasus giginya itu sangat berantakan ya, seperti itu. Atau anaknya itu rewel, tapi sebenarnya kasus giginya itu nggak terlalu parah. Nah, kira-kira lebih pilih yang mana ini dok? Pilih yang anaknya yang kooperatif. Karena Oke. dengan meskipun mungkin masalahnya lebih kompleks ya, lebih banyak, tapi kalau dengan anak kooperatif saya mengerjakannya jadi jauh lebih mudah dan lebih cepat dibanding dengan anak yang rewel. Itu. Tapi saya juga tidak, bukannya tidak mau dengan pasien rewel. Saya mengerjakan pasien rewel pun juga saya juga oke, nggak masalah. Oke, jadi kalau semakin bisa diajak kooperatif, justru jauh lebih mudah ya tugasnya dokter ya untuk bisa Betul. melakukan perawatan seperti itu ya. Iya. Oke, kemudian dokter lebih pilih meyakinkan orang tua akan pentingnya kesehatan gigi atau meyakinkan anak-anak akan pentingnya kesehatan gigi? eh Mungkin orang tua ya. Orang tua Karena ya. memang pada anak-anak tidak semuanya kan bisa diajak komunikasi. Apabila kalau misalnya di bawah masih usia setahun 2 tahun, memang kan saya agak kesusahan untuk diajak komunikasi anaknya. Tapi kalau pada orang tua, memang rata-rata kan biasanya lebih paham, lebih mudah diajak komunikasi. Dan orang tua setelah kita kasih tahu tentang edukasi gigi, biasanya mereka bisa menyalurkan kepada anak-anaknya pada saat di rumah. Oke, jadi biasanya kalau yang usianya di 2 tahun ke bawah itu mungkin lebih baik diinfokan ke orang tuanya seperti itu ya dok ya? Iya, betul. Gitu. Oke, baik. Kira-kira ini kalau dari dokter sendiri lebih memilih gigi yang sehat atau gigi yang bagus tampilannya? Nah, ini kira-kira milih yang mana? Milih Yang yang mana? sehat dong. Karena percuma kalau tampilannya tuh bagus, tapi ternyata giginya di dalamnya banyak permasalahannya dan cuma dilihat orang aja estetiknya bagus, tuh percuma menurut saya. Hmm. Karena nanti-nantinya pasti gigi itu akan bermasalah kembali dan harus kita ulangi, harus kita lakukan perawatan semuanya. Jadi lebih baik gigi kita tuh sehat, Mm-mm. tapi kalau bisa juga estetiknya juga bagus dong. Oke. Berarti lebih baik dari sisi lebih sehatnya gitu ya dok ya. Iya. Walaupun mungkin kalau dia sehat, tetapi mungkin agak rata atau bagaimana gitu ya dok ya, kira-kira. Iya, karena memang kalau untuk gigi sehat ini menurut saya memang paling utama. Karena memang gigi ini kan investasi jangka panjang. Apa Betul. kan percuma kalau misalnya cuma sekedar dilihat, oh ini kayaknya bagus, tapi ternyata dilihat dalamnya misalnya banyak karang giginya, banyak lubangnya, tapi ternyata cuma ditutupin aja, cuma kelihatan depannya buat apa gitu. Kan nggak bisa apa namanya, nggak bisa jangka panjang penggunaan gigi ini gitu. Kalau gigi sehat, meskipun ternyata gigi itu berantakan,
kan setidaknya bisa dilakukan fungsi kunyah, ya kan, fungsi bicara juga enak, bahkan sampai usianya mungkin tua pun juga gigi masih bisa dipakai. Oke, ya ini menarik sekali ya, karena saya seringkali lebih tahu bahwa orang-orang itu justru lebih menyukai gigi yang lebih bagus tampilannya ya, walaupun mungkin ada juga orang yang giginya sehat tetapi tampilannya justru kurang bagus, intinya seperti itu ya. Oke, baik. Nah, kemudian kira-kira kalau menurut dokter lebih memilih yang mana? Pasien ke klinik hanya kalau ada kasus, ya kan? Atau pasien ke klinik untuk kontrol rutin? Ini susah ya jawabnya ya. Karena menurut saya dua-dua ini ya oke. Dan saya ini sangat menghargai pasien yang memang dia kontrol rutin per 6 bulan. Saya sangat menghargai. Berarti dia sangat menghargai giginya sendiri. Atau misalnya dia membawa anaknya, berarti dia menghargai gigi anaknya. Oke. Karena memang tidak semua orang itu menyadari bahwa gigi ini adalah penting. Oke. Gitu. Ya. Jadi jawabannya lebih better untuk yang kontrol gitu ya dok ya. Lebih menghargai lah. Tapi ya kalau memang karena kasus pandemi gini ya memang kondisi sakit ya memang wajar sih. Saya memang maksudnya ya saya wajar pasien cuma datang ke dokter gigi karena keluhan sakit karena memang kita lagi masih adanya COVID-19 ini. Oke. Tapi sebenarnya kalau untuk kontrol secara rutin seperti itu memang yang dipersyaratkan adalah setiap 6 bulan sekali seperti itu ya dok ya? Iya, biasanya per 6 bulan sekali untuk cek rutinnya. Malah untuk anak-anak yang misalnya suka sikat giginya suka bolong-bolong atau mungkin anaknya nggak kooperatif juga sikat gigi di rumah atau makannya lama. Nah itu biasanya saya malah 3 bulan sekali. Karena takut kalau 6 bulan sekali sudah terlalu dalam lubangnya. Kalau misalnya ternyata ada lubangnya sudah terlalu dalam gitu. Tapi kalau misalnya anaknya kooperatif, bisa dilakukan menyikat giginya juga rutin di rumah, kemudian juga menghindari makanan manis dan lengket, anaknya makannya pintar, nggak lama makannya, itu biasanya 6 bulan sekali oke. Oke, jadi sebenarnya 6 bulan sekali itu tentunya di luar kasus ya dok ya, seperti itu ya. Betul, di luar kasus. Kalau misalnya ada kasus pun jangan tunggu 6 bulan baru ke dokter gigi, intinya seperti itu ya dok ya. Iya. Oke, baik ya, menarik. Dan terakhir mungkin kira-kira ada pesan yang ingin disampaikan kepada para pemirsa kami di channel YouTube Total Quality. Silakan Dr. Yona mungkin agar mereka tidak khawatir untuk datang ke dokter gigi. Jadi apabila ada keluhan gigi sakit, gigi bengkak, jangan takut untuk datang ke dokter gigi. Kalau di Surabaya boleh dong datang di Yes Dental. Kemudian jangan lupa menyikat gigi sehari 2 kali, pagi hari dan malam sebelum tidur. Dan apabila butuh motivator, tentunya harus cari Total Quality Indonesia. Oke, mantap. Baik, kita sudah menyaksikan sharing yang luar biasa dari Dr. Gigi Yona, mulai dari part 1, part 2, part 3, kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa tentang bagaimana sih caranya supaya kita dapat menjaga kesehatan gigi walaupun di masa pandemi, kemudian bagaimana sih peran serta orang tua dalam menjaga kesehatan gigi anak-anaknya, dan tentu saja bahwa kesehatan gigi itu sangat penting dijaga sejak sedini mungkin, bahkan dari bayi, Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Jangan lupa saksikan channel YouTube Total Quality Indonesia, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Kita akan kembali tentunya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa di minggu-minggu berikutnya. Apa kabar? Sukses!